Makanya kita hanya memindahkan saja perasaan-perasaan itu. Kita tetap bisa bikin kegiatan yang seru, kegiatan yang menyenangkan, tapi di masjid. Karena anak muda suka dengan kayak gitu. Kalau teman-teman tidak bikin kegiatan kayak gitu, wajar masjid gak ramai anak Gen Z. Dan mungkin 5-10 tahun ke depan, anak Gen Z ini memandang masjid hanya sebuah dinasti, prasasti, atau museum. Karena dia hanya berkunjung setahun sekali, dia tidak melihat ketertarikan dengan marbot, dia fokus dengan pekerjaan, pilih di perusahaan apapun. Akhirnya talent-talent terbaik yang lulusan universitas itu bukan di masjid, tapi di perusahaan-perusahaan. Wajar hari ini ramah mana? Customer service yang ada di hotel atau pelayan masjid? Di hotel ramah sekali. Mari Bapak, mari Mas, Mbak, apa yang bisa membantu? Senang. Tapi kalau di masjid kita malah seadanya. Padahal kita malah tamu-tamunya Allah. Wajar orang-orang nggak pengen ke masjid. Wajar orang-orang nggak ramai di masjid. Nah kita nggak melayani terbaik kepada tamu-tamunya Allah. Kok bisa yang sifatnya perusahaan-perusahaan ini untuk tanda kutip dunia itu jauh lebih profesional, jauh lebih semangat. Ini kita menyerukan dakwah, tempat mulianya Allah, punya Quran, tempat yang sangat diberkahi, kita malah seenaknya sendiri. Kita malah nggak serius bikin itu. Kita nggak serius bikin beban itu. Dan itu semuanya tadi ya, ini semua titipan akan dipertanggungjawabkan Allah kelak. Energi kita, pikiran kita, waktu kita, atensi pikiran kita bakal dipertanggungjawabkan sama Allah kelak. Nah ini event. Nah ini berapa anak muda di masjid kami Al-Falah. Nah seneng nggak? Seru nggak? Seru. Tinggal teman-teman memindahkan aja, memindahkan tempat-tempat keseruan itu, tapi tempatnya di masjid, tempat yang diberkahi dan dimuliakan. Dan jangan sampai teman-teman langsung melakukan judging. Jadi di video tadi ada satu orang video yang BMX tadi skateboard, ada satu anak tadi yang lomba kompetisi skateboard, sekarang jadi atlet nasional, mewakili Indonesia juara 3 di tingkat internasional ya. Namanya Basral Graito, sekarang di endorse brand-brand besar, termasuk Fans of the World. Dia pernah ikut kompetisi di masjid. Saya nggak bilang loh mas, sekarang dia orangnya juga apakah ke masjid. Kita jangan ngejudging gitu. Bisa jadi suatu saat dia akan tergerak. Dia pernah ke masjid. Termasuk ada satu orang yang tadi ikut, senior saya. Dan saya dulu juga aktif di komunitas sepeda. Dia pekerjaannya itu nganterin minuman keras. Tadi di video tadi ada orangnya. Tapi alhamdulillah dia mau ke masjid, mau masuk ke masjid tanpa kita paksa untuk sholat. Kita tidak pernah memaksa. Karena kalau kita maksa, bisa jadi mereka nggak nyaman. Kalau mereka datang langsung kita nadir, wah ini boleh, mereka nyaman nggak? Nggak mungkin nyaman. Jadi program-program kami kayak teh gratis, orang datang hanya ngambil teh, ada yang ini gimana ya orang-orang di sini mengambil teh, ini kita rugi. Kita nggak boleh gitu. Justru bisa jadi hidayah Allah itu muncul di semua hal. Bisa jadi dari teh yang diberikan masjid, sebelumnya dia nggak mau sholat, tapi suatu saat tergerak dari teh itu. Bisa jadi dari event ini tergerak yang tadi mas-mas yang sebelumnya punya aktivitas minuman keras, setelah itu suatu saat dia tergambar pernah ikut ini, dia dapat hidayah dari cara kita melayani yang baik, berteman yang baik. Jadi hidayah Allah itu tidak bisa kita hakimi, itu wilayahnya Allah. Nah inilah masjid jadi sumber solusi buat anak muda. Jadi kita program banyak, buat anak muda ada, buat orang tua ada. Ini beberapa potret. Nah ini ya beberapa program kami, buka 24 jam. 24 jam. Kenapa ini penting? Apakah Allah itu hanya bisa ditemui di waktu-waktu sholat? Tidak kan? Kalau masjid itu menutup pintunya, gerbangnya besar, dikunci, jam 9 ada orang pengen mendekat sama Allah dan pintunya dikunci, saya nggak bayangin takmir ini bakal dipertanggungjawabkan sama Allah kelak. Masuk Allah dikasih gerbang di situ, Allah nggak boleh masuk di masjid. Nah ini bakal dipertanggungjawabkan Allah kelak. Kita nggak pernah tahu kebutuhan masyarakat itu kapan. Di Al-Falah ada yang jam 1, ada yang siang, ada yang pagi. Banyak orang taubat juga karena masalah itu. Kalau kita menutup pintu kita, mungkin nggak banyak orang jadi taubat di situ. Karena kita tutup, kita larang, kita curigai.
Misalkan ya ade ini misal di masjid lama gitu, di depan sound system. Tampil sekarang mungkin mencurigai, ya, dikira ngambil sound system, padahal dia kejar murojaah gitu. Itulah fakta hari ini. Dan ternyata akhirnya banyak orang nggak tertarik ke masjid, anak-anak dimarahi, kenapa lari-lari? Dimarahi, anak-anak tuh jadi trauma sama pemakmur masjid, jadi trauma dengan masjid. Kedua, karena masjid kami itu masjid transit ya, kami sediakan teh hangat dan air sehat 24 jam, parkir luas, ada fasilitas menginapnya juga. Masjid ramah anak, kita tidak marahi orang-orang di situ, tapi kita hanya mengarahkan. Ada playground di sebelah masjid, kegiatan rutin, akad nikah, ATM beras, ada tempat layanan konsultasi kehidupan dan bisnis, karena banyak orang tuh dengan banyak masalah. Kami ada beberapa program, salah satunya program yang terbantu Bank Ziska, bantuan keuangan itu tapi tanpa riba, tapi untuk UMKM binaan. Nah, setelah kita gaungkan itu, banyak orang yang datang. Saya punya utang 5M, ratusan juta, dikiranya kita langsung ngasih uang. Tidak. Kan tetap ada filtrasinya. Itu lebih ke bantuan support keuangan buat orang yang mau bisnis, dan itu maksimal 2 juta. Jadi lebih ke layanan pendampingan agar utang itu cepat selesai dengan tata cara yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman. Ambulan gratis, keamanan standby 24 jam, CCTV, dan siap subuh jamaah itu dapat snack, dapat buah, dapat kebab, ada teh tarik, kadang dapat susu jahe. Itu melayani umat biar mereka nyaman di sana. Dan jarak jamaah subuh itu nggak hanya yang dekat, ada yang 10 kilo. Kita nggak habis pikir kok mereka sampai nyaman di situ. Makanya kita konsistennya terus yang subuh itu. Nah, ini kalau program-program Sumber Berkah, TPH, Tahsin, Pasar Jumat Bahagia, ini marketnya untuk ibu-ibu. Jadi teman-teman nanti tetap ada mapping program mana yang marketnya untuk anak muda, mana untuk ibu-ibu, mana untuk bapak-bapak, mana untuk anak-anak. Tidak bisa satu program itu disamaratakan targetnya. Setiap target market itu punya behavior masing-masing. Kalau tadi saya banyak bicara tentang behavior anak muda, yatim funding, Southneck, beras untuk pesantren itu rutin, hampir setiap bulannya. Anak muda, festival anak soleh buat anak-anak, sharing manajemen masjid buat masjid-masjid yang belajar tentang bagaimana membangun masjid. Itu banyak, ramai, hampir Sabtu dan Ahad itu dari berbagai daerah, luar pulau datang ke Masjid Raya Al-Falah belajar tentang sharing manajemen masjid. Ini ada salah satu video, ada suaranya. Sebentar. Katanya dihabiskan dulu materinya. Oke. Nanti coffee break pas selesai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Pusat Pelaporan dan Analisis bukan. Maaf. Ini. Itu sebenarnya. Maaf teman, tak pakai itu dulu. Jadi kami punya program buat musafir. Jadi musafir itu hampir setiap harinya kita ramai di Serambi kita, orang yang menginap di sana. hari ini representasi Ya, iklan dulu ya, sorry ya. pribadi nih. Oke. Kayaknya ini Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menyediakan hotel kapsul gratis untuk tempat menginap jemaah luar kota atau para musafir. Inilah Masjid Raya Al-Falah di Jalan Sukawati, Sragen, Jawa Tengah. Lokasinya dekat dengan stasiun kereta api Sragen dan menjadi tempat ibadah favorit beribadah. Bahkan masjid ini menyediakan penginapan gratis, sleeping box ala hotel kapsul untuk para musafir. Total ada 55 sleeping box disediakan bagi para musafir agar Ini Serambi secara fisik masjidnya biasa, secara fisik. istirahat di sleeping box kapsul yang berada Kita di sediakan dalam masjid. matras hampir 50 di sana. Ada yang kamar box ini, kapsul ini.
Akhirnya jamaah nyaman. Pagi dia bisa dapat snack, dapat susu, keamanan terjaga. Ya, ini karena masjid kami masjid tipologi masjid transit. Jadi kita melihat behavior target jamaah kami itu transit. Nah ini secara fisik biasa ini. Jadi kita melihat ketika orang musafir itu butuh penginapan, jadi sudah kita kasih penginapan. Butuh penginapan, akhirnya kita kasih penginapan. Terus orang-orang transit itu selain penginapan, dia butuh minum yang itu harus tersedia 24 jam. Akhirnya kita kasih teh gratis dan air putih 24 jam. Itu bisa diakses siapapun. Nah, itulah karena tipologi masjid kita tuh masjid transit, itu hal-hal yang akhirnya program kita laksanakan di masjid itu. Bahkan ada satu jamaah kami itu hampir 2 tahun dia nggak balik. Hampir 2 tahun, bayangin. Hampir 2 tahun. Karena memang setelah kita telusur, memang dia keluar dari keluarga yang bermasalah, keluarganya nggak mau terima lagi bapaknya itu. Akhirnya ditampung di masjid dan sekarang bantu mencuci gelas. 2 tahun di masjid dan itu banyak beberapa Pak. Beberapa sudah kita pulangkan di keluarganya sampai bisa nerima. Beberapa kita kirim ke masjid binaan. Beberapa orang yang bermasalah datang ke masjid dengan segala guna masalah sudah lama di situ kita bina, dia bisa ngadan, bisa ngajarin ngaji, kita kirim di masjid binaan juga. Itu salah satu bentuk masjid jadi solusi buat permasalahan umat. Jadi tidak boleh langsung menutup diri karena permasalahan hari ini sangat kompleks dan masjid adalah satu tempat untuk mereka penyucian diri, makanya datang ke masjid. Dan banyak staf-staf kami itu mereka punya background keluarga yang tidak baik, tapi larinya di masjid. Tidak masalah lari di tempat yang baik daripada lari di hal-hal yang maksiat, melampiaskan hal yang buruk. Dan itu terjadi di kota-kota besar, misalkan Jakarta dan masih banyak lainnya. Orang-orang Senin sampai Sabtu kerja, Sabtu Minggu dipakai untuk healing. Biar healing, biar dia fresh lagi. Setelah fresh dia bisa kerja lagi. Setelah kerja agar dia bisa liburan Sabtu Minggu. Setelah liburan dia bisa fresh lagi. Setelah fresh dia bisa kerja lagi. Kayak gitu. Jadi ada healing. Alhamdulillah tempat ini di masjid. Nah ini satu kegiatan misalkan buat ibu-ibu. Ini ibu-ibu dengan maaf satu suami yang menang sholat, mereka nggak bisa ngaji. Akhirnya datang di Al-Falah kita ajarin ngaji rutin setiap minggunya. Setelah ngaji dibentuk kelompok-kelompok yang ikro yang Quran. Setelah itu mereka dapat sembako. Nah ini semua teman-teman lain. Anak-anak main silakan, kita kasih makan anak, kita tidak marahi, karena mereka lah nanti akan keluar masjid. Masya Allah, mereka sangat semangat sekali dan jaraknya mereka itu tidak dekat, ada yang jauh, pakai sepeda ontel. Itu ibu-ibu, pejuang-pejuang UKM, pekerja-pekerja jalanan, seorang becak juga ada. Kita fasilitasi, kita kasih tempat dan kita bimbing di sana. Ini salah satu contoh fungsi sosialnya masjid memberikan solusi buat umat. Ini kegiatan yang marketnya untuk umum, orang tua juga. Ini rutin hampir setiap malam. Jadi tadi ya, kegiatan kami itu ada yang memang buat khusus anak muda, khusus yang untuk umum, khusus buat muslim ada, khusus anak-anak itu ada, khusus untuk anak yatim ada. Jadi marketnya masing-masing. Menurut teman-teman, kira-kira apa perasaan yang muncul di mereka? Bahagia,
kita kasih snack juga hampir setiap malam tuh ada yang kajian. Ada rasa senang, rasa bahagia. Itu sebenarnya kita hanya memindahkan perasaan-perasaan itu, tapi tempatnya di masjid. Ini contoh-contoh juga fire-fire yang ada di kegiatan Al-Falah. Ini buat anak muda misalnya. Karena market kita gengsi, kita butuh pendekatan pesan-pesan yang harus kayak gini. Nah, kira-kira anak muda akan tertarik nggak? Akan tertarik karena menarik. Kalau misalkan kita bikin kajian akbar bersama Ustadz ini tentang akhir zaman, anak-anak gadget yang tadi bakal ikut gak? Nggak bakal ikut. Jadi sebenarnya kita hanya nge-branding saja, aktivitasnya sama, kita hanya nge-branding namanya saja agar kemudian diterima oleh anak muda. Karena kita tahu behavior, faktor anak muda itu tidak suka yang kayak gini, tidak suka yang hal-hal yang kajian gitu, tapi suka yang hal yang menarik ini. Misalkan brandingnya sharing, karena kajian itu suatu hal yang anak muda itu nggak banget. Makanya kita ganti, misal Friday night, misalkan Saturday night atau talk show atau apapun lah gitu. Itu bahasa dakwah. Makanya kita diminta berdakwah sesuai dengan bahasa kaumnya. Kaum kita anak Gen Z misalkan, ya kita harus cari, kita riset apa sih yang menarik dari anak Gen Z, yang itu kita bisa terapkan di masjid. Platformnya masjid, bukan apapun tapi masjid, tempat yang sangat mulia ini. Ini tahu ya, Indra Masjid ya. Dia punya passion, misalkan suka bersih-bersih, jadi sudah dia istiqomah di sana. Ini viral, akhirnya dia diundang di hampir semua stasiun televisi. Tadi Mas Gio udah cerita ya? Udah. Nah, dikasih solusi juga ada. Pas ketika ketemu di Al-Falah, jujur saya speechless dengan cerita-ceritanya dia, sangat inspiratif. Bagaimana keimanannya, bagaimana berdualitasnya dia sama orang tua. Akhirnya Allah kasih kemudahan-kemudahan itu sekarang. Nah, ini passionnya dia. Barang siapa yang mencintai diri Allah, maka Allah akan mencintainya. Nanti kalian mau minta apapun sama Allah, uang, harta, surga, nanti Allah kasih. Nah, kira-kira teman-teman anak-anak hari ini malu nggak kadang-kadang bakal bersihin gitu? Malu, bersihin WC gitu. Teman-teman malu nggak? Nggak ya? Jadi habis ini bersihin meja depan ya. Ini kebanyakan anak muda tuh malu kayak ini, malu. Terus ini apa sih masa depannya gitu? Dan ternyata ini luar biasa sih. Saya jujur speechless ketika dengar ceritanya dengan dia. Mang Cecep namanya. Akhirnya sekarang tuh viral. Ada beberapa kisah, salah satu cerita yang itu jadi menurut saya juga baik sekali. Singkat cerita, dia kan tinggal sama istrinya. Dia kan nikah sama istrinya dengan umur istrinya itu 14 tahun. Jadi dia nikah sama istrinya, umur istrinya itu berapa? 14 tahun dulu. Itu berarti lulus SMP kalau saya. Lulus SD atau SMP. Umurnya 14 tahun. Nah, singkat cerita, dia tinggal di rumah dengan atap yang mungkin kurang baik, bocor. Dia ngumpulin uang, terkumpullah sebuah uang itu. Rencana mau merubah atapnya itu, dia izin ke istrinya. Ini mau digunakan untuk merubah atap. Istrinya jawab gimana? Jangan lagi. Ini digunakan untuk ganti keramik masjid itu aja. Karena ada satu masjid yang butuh bantuan. Dia iyain aja. Akhirnya uangnya itu dipakai buat sedekah. Semua buat beli keramik masjid. Bayangin. Padahal kondisi rumahnya gitu. Singkat cerita, dilaksanakanlah itu sampai terdengar Kapolres, pimpinan semua terdengar dengan cerita itu. Mungkin masjidnya saya nggak tahu kaitannya itu, mungkin masjid milik apa gitu. Mungkin ada orang cerita. Singkat cerita, banyak setelah itu akhirnya orang-orang pejabat-pejabat Kapolres mereka pada berebut pengen renovasi rumahnya.
Inilah bentuk kemudahan yang Allah kasih dari keimanan ketulusan itu. Termasuk video yang viral itu sebelum viral, misalkan hari ini malamnya itu dia didoain sama orang tuanya. Dia datang ke orang tuanya, dia banyak cerita bagaimana kisah birrul walidain dia ke orang tuanya itu banyak banget. Salah satunya dia didoain orang tuanya agar jadi orang yang gini. Besoknya akhirnya videonya viral berjuta-juta sampai dia diundang di banyak stasiun televisi. Inilah bentuk salah satu pertolongan Allah dari sebuah keimanan seseorang, ketulusan. Karena nggak banyak orang sekarang tuh kayak gini. Dan dia pestanya bersihin masjid, tapi dia nggak malu. Nah, terakhir ini satu tokoh yang namanya Muhammad Al-Fatih. Ini tokoh yang sangat keren banget. Dia dilahirkan dari orang tua yang memperhatikan banget tentang keislamannya. Orang tuanya, bapak ibunya selalu memperhatikan bagaimana hafalannya. Kakek nenek moyangnya dia sudah mendoakan suatu saat akan ada generasiku yang akan menaklukkan kota Konstantinopel. Sebagai janji atas besar Rasulullah, latuf tahanal Konstantinia, falanimal amiru abiduhan, falanimal jais dalikal jais. Akan tertaklukkan kota Konstantinopel oleh orang terbaik, pemuda terbaik, pemimpin terbaik, panglima terbaik. Akhirnya benar. Sejak kecil dia dididik oleh ulama, dididik langsung oleh orang-orang ahli fisika kimia, diajarkan strategi perang. Akhirnya di umur belasan tahun dia hafal 7 bahasa. Di umur 21 tahun dia menaklukkan kota besar yang namanya adalah Konstantinopel yang sekarang jadi Turki, yang itu jadi pusat peradaban dunia saat itu. Hampir 850 tahun tidak pernah tertaklukkan karena kekuatan militer Turki luar biasa. Ternyata ditaklukkan oleh anak muda ini 21 tahun, Muhammad Al-Fatih. Dan ketika saya pernah ke Turki 1 tahun yang lalu, betul saya lihat itu Bapak, bagaimana benteng-bentengnya itu tebal banget, ada paritnya, dan reruntuhannya masih dijaga. Masya Allah, saya nggak bayangin bagaimana dulu ketulusan perjuangan anak muda ini sampai bisa menembus 30 meter, bayangin tebalnya tembok itu dari parit sampai level-levelnya. Setelah itu akhirnya dibebaskan oleh Al-Fatih dan ternyata menjadi pusat peradaban yang itu. Turki kan ada di wilayah Asia dan Eropa. Jadi Bosporus itu menjadi akses perdagangan dunia. Jadi tempatnya sangat indah, sangat megah, dan sangat strategis itu. Akhirnya tertaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan setelah itu akhirnya Islam sempat memimpin hampir 2/3 belahan dunia. Pengiriman Wali Songo itu juga bermula dari Turki Utsmani. Inilah salah satu achievement karya anak muda 21 tahun dengan segala ketaatannya, ketulusannya. Pertanyaannya, teman-teman yang sekarang dianugerahkan sama Allah di kondisi kuat-kuatnya ini, dengan skill yang kita punya ini, dengan waktu yang kita punya ini, kita sudah ngapain aja untuk masjid? Kita sudah ngapain aja untuk agama Allah ini? Kita sudah peduli belum dengan kondisi umat Gen Z kayak gitu? Kita sudah peduli belum dengan platform masjid ini? Kita bikin hal-hal yang unik yang bisa memberikan solusi buat permasalahan umat, tempat buat kita memperbaiki diri juga. Ini ya, ini salah satu contoh tokoh yang kebetulan jadi tokoh idola saya. Teman-teman harus cari siapa tokoh idola teman-teman, karena itu tadi ya, ternyata lifestyle teman-teman itu dipengaruhi dari apa yang mereka idolakan. Mungkin itu aja sedikit insight di awal ini. Setelah ini kita diskusi dan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.